Bab 983, Kota Senja 1. Twilight City of the Seven Kingdom terletak di wilayah barat Forsaken Land, menjadi kota terjauh dari Sun Never Sets. Shen Yanxiao membawa lebih dari 100 orang bersamanya. Selain para kandidat untuk turnamen, dia juga membawa beberapa ahli logistik bersamanya. Dia membawa pergi sebagian besar staf utama kota bersamanya, meninggalkan Paman Sembilan, Su He, Yin Jiuchen, dan dua Phoenix. Adapun Xiu, tentu saja dia tidak bisa tinggal di Sun Never Sets begitu Shen Yanxiao pergi. Namun, sebelum dia pergi, Xiu memberikan program pelatihan kepada iblis tingkat lanjut agar mereka bisa berlatih sendiri. Tim hebat itu meninggalkan Sun Never Sets menuju Twilight City. Wilayah barat tanah terlantar menghasilkan berbagai macam mineral, dan kerajaan ketujuh telah terkenal dengan senjata mereka selama bertahun-tahun. Sebagian besar senjata di benua cemerlang berasal dari kerajaan ketujuh. Meskipun mereka tidak memiliki senjata unik seperti senjata roh 100 tahun milik keluarga naga biru, kualitas senjata yang keluar dari kerajaan ketujuh secara alami lebih tinggi daripada yang berasal dari negara lain. Dari Sun Never Sets hingga Twilight City, tim Shen Yanxiao telah melakukan perjalanan selama hampir 10 hari. Kereta-kereta panjang itu saling terhubung, mirip seekor naga panjang yang melintasi tanah terlantar. Jika dia menggunakan binatang mistis sebagai transportasi, perjalanannya tidak akan memakan waktu lebih dari sehari. Namun, mereka membawa banyak barang yang mudah pecah. Selain itu, menunggangi binatang mistis terlalu mencolok. Oleh karena itu, Shen Yanxiao memilih kereta kuda untuk bepergian. Di dalam tim, penduduk desa Makam Matahari dan Lan Fengli mengenakan topeng penyamaran. Shen Yanxiao sangat berhati-hati. Sepanjang jalan, Namong Mengmeng memaksa masuk ke kereta Shen Yanxiao. Selain Shen Yanxiao, burung vermilion, dan dua orang kecil yang mirip maskot, hanya ada Lan Fengli di dalam kereta. Sekarang setelah Namong Mengmeng ada di sana, kereta yang awalnya sunyi langsung menjadi ramai. Guru, apakah Anda pernah ke Twilight City? Namong Mengmeng berusaha sekuat tenaga untuk menahan kegembiraannya, tetapi dia tidak bisa menahan mulutnya yang berceloteh. Shen Yanxiao menggelengkan kepalanya. Dia jarang meninggalkan Sun Never Sets. Dia pergi ke Fantasy Devil City untuk menunjukkan kekuatannya, dan itu adalah sebuah kecelakaan bahwa dia pergi ke Blizzard City. Twilight City adalah tempat terjauh dari Sun Never Sets, jadi dia belum pernah ke sana. Hehe, aku pernah ke sana, kata Namong Mengmeng sambil tersenyum. Oh, kalau begitu, katakan padaku, seperti apa bentuknya? Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Namong Mengmeng berasal dari alam dewa. Sudah biasa bagi alam dewa untuk mengunjungi tanah terlantar dari waktu ke waktu. Namong Mengmeng membetulkan posisi duduknya dan segera berkata, kota senja tampak cerah dan mempesona. Paman dan yang lainnya berkata bahwa tembok kota terbuat dari logam yang sangat kuat. Namun, tembok itu tidak sebesar matahari yang tak pernah terbenam. Bangunan-bangunan di dalamnya juga agak padat. Kota itu terbagi menjadi 7 wilayah, yang masing-masing merupakan rumah bagi 7 penguasa kerajaan ketujuh. Shen Yanxiao mengangguk. Kerajaan ketujuh awalnya dibentuk oleh 7 negara kecil. Untuk mencegah negara lain bergabung, mereka memilih untuk membentuk aliansi. Struktur kerajaan ketujuh agak mirip dengan aliansi angin dewa. Tidak ada kaisar, hanya dewan tetua dengan peringkat tertinggi. Para kandidat dewan tetua dipilih dari para tetua paling berkuasa di berbagai negara. Meskipun ketujuh negara memiliki penguasa masing-masing, mereka hanya dapat menyebut diri mereka sebagai kaisar di sana. Mereka juga bertanggung jawab atas beberapa masalah kecil. Di negara masing-masing, masalah penting yang sebenarnya masih harus diputuskan oleh Dewan Tetua. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa para penguasa kerajaan ketujuh adalah boneka. Dewan Tetua adalah pihak yang memiliki kekuasaan sebenarnya. Bab 984, Kota Senja 2. Penguasa kota pertama Twilight City bernama Duan Wuya. Ia bukan dari kerajaan ketujuh. Ia tampaknya adalah seorang yatim piatu yang diadopsi oleh Dewan Tetua. Mengenai negara asalnya, tidak seorang pun tahu. Namun, 10 tahun yang lalu, tidak lama setelah Twilight City didirikan, Duan Wuya meninggal dunia. Orang yang bertanggung jawab atas Twilight City sekarang adalah putra Duan Wuya, Duan Hen. Ia tampaknya berusia 15 tahun ini, tetapi ia sangat berbakat. Tahun lalu, ketika ia berusia 14 tahun, ia berhasil menjadi profesional tingkat lanjutan,
dan binatang ajaib yang dimilikinya juga adalah binatang api merah tingkat mistis. Ketika Geng Di bertarung melawan Duan Hen, ia dikalahkan dalam waktu kurang dari 5 ronde. Namong Mengmeng dengan patuh berbagi semua gosip yang diketahuinya dengan Shen Yanxiao. Binatang api merah. Shen Yanxiao mengangkat alisnya. Dia belum pernah mendengar tentang binatang mistis seperti itu. Kerajaan ketujuh dibentuk oleh 7 negara kecil, jadi mereka hanya memiliki 7 binatang mistis. Setiap binatang mistis adalah milik 7 tetua Dewan Tetua. Sejujurnya, dia tidak tahu bahwa ada binatang mistis ke-8 di kerajaan ketujuh. Binatang api merah adalah binatang ajaib berelemen api, dan konon katanya sangat kuat. Kudengar binatang api merah dikelilingi oleh api merah menyala dengan racun api yang melonjak. Penampilannya juga sangat buas. Namong Mengmeng berkedip dan tanpa sadar menatap burung vermilion yang duduk di satu sisi. Vermilion Bird juga merupakan binatang ajaib berelemen api dan sangat terampil dalam mengendalikan api. Tidak diketahui siapa yang lebih kuat dan siapa yang lebih lemah. Vermilion Bird mengerutkan kening. Burung Vermilion, apakah kamu tahu tentang itu? Shen Yanxiao bertanya ketika dia melihat ekspresi aneh di wajahnya. Vermilion Bird mendengus. Binatang buas yang suka membuat masalah. Aku tidak menyangka dia akan menandatangani kontrak dengan manusia. Binatang buas. Shen Yanxiao bertanya-tanya. Vermilion Bird mengerutkan bibirnya dan berkata, semua binatang mistis memiliki klasifikasi yang sesuai. Misalnya, aku, Azure Dragon, White Tiger, Black Tortoise, Phoenix, dan Bais semuanya adalah binatang roh sedangkan Red Flame Beast adalah binatang buas. Namong Mengmeng langsung berkata, aku tahu itu. Binatang roh memiliki temperamen yang lembut dan sangat ramah terhadap manusia. Namun, binatang buas membenci manusia. Meskipun mereka tidak seganas ras iblis, mereka tetap dianggap sebagai masalah di benua cemerlang. Jarang bagi mereka untuk menandatangani kontrak dengan manusia. Ketika aku mengetahuinya, aku juga terkejut. Bagi manusia, binatang buas seperti Taoti. Taoti, Shen Yanxiao menatapnya. Dia pernah mendengar namanya di kehidupan sebelumnya. Dikatakan bahwa dia adalah seorang rakus yang tidak memiliki kendali. Burung Vermilion, jika kau melawan binatang api merah, apakah kau punya peluang untuk menang? Tanya Shen Yanxiao. Dari kelihatannya, hanya Duan Hen yang bisa melawannya. Meskipun dia bisa menekannya dalam hal kekuatan, hal yang paling penting adalah konfrontasi antara dua binatang mitos itu. Vermilion berterdiam sesaat sebelum sedikit ketidakpastian muncul di wajahnya. Jika aku sedang dalam kondisi puncak, aku tidak akan takut, tapi... Vermilion Bird menatap tubuh mudanya dan jejak kesedihan melintas di matanya. Shen Yanxiao merasakan fluktuasi mental Vermilion Bird. Ketika Vermilion Bird pertama kali bertemu dengan Azure Dragon dan yang lainnya, mereka menyebutkan bahwa Vermilion Bird terluka. Karena cedera itu, hanya Vermilion Bird yang memiliki penampilan seperti anak muda di antara 5 binatang mistis. Shen Yanxiao selalu bingung dengan hal ini. Cedera macam apa yang dialami burung Vermilion hingga menyebabkannya menjadi seperti ini? Burung Vermilion telah memulihkan diri selama ratusan tahun, jadi mengapa dia belum pulih juga? Burung Vermilion, apakah kamu benar-benar bertarung melawan Taoti saat itu? Namong Mengmeng sepertinya mengetahui sesuatu saat dia menatap burung Vermilion dengan rasa ingin tahu. Ekspresi Vermilion berlangsung menjadi gelap. Namong Mengmeng tahu bahwa dia salah bicara, jadi dia segera menutup mulutnya dan menatap burung Vermilion dengan penuh permintaan maaf. Bab 985, Kota Senja 3. Shen Yanxiao mengerutkan kening. Burung Vermilion bertarung melawan Taoti. Mungkinkah cedera burung Vermilion disebabkan oleh Taoti? Vermilion Bird menggertakkan giginya dan tetap diam saat dia berbalik untuk melihat keluar jendela. Lan Fengli melirik Shen Yanxiao. Xiao Feng belum punya binatang ajaib, kan? Shen Yanxiao tidak ingin burung Vermilion mengingat kenangan buruk itu. Karena dia tidak ingin membicarakannya, dia akan mengganti topik pembicaraan. Lan Fengli mengangguk patuh. Shen Yanxiao tersenyum dan berkata, aku akan mencarikanmu binatang ajaib yang bagus di masa depan. Karena Lan Fengli sangat kuat, Shen Yanxiao berniat mencarikan seekor binatang mistis untuknya. Kalau tidak, dengan kekuatannya, binatang ajaib tingkat lanjutan tidak akan ada nilainya. Shen Yanxiao awalnya ingin memikat salah satu Phoenix untuk menjadi binatang ajaib Lan Fengli atau mungkin dia bisa menipu Yin Jiuchen agar memberikan yang satunya. Akan tetapi, dia begitu sibuk akhir-akhir ini sehingga tidak memperhatikan hal itu.
Lan Fengli berkedip dan menatap burung Vermilion yang marah. Kakak, bolehkah aku meminta Taoti? Vermilion Bird langsung meledak. Taoti, kau menginginkan Taoti. Apa bagusnya pria itu? Biar ku beritahu, lengan dan kakimu yang kecil tidak cukup baginya untuk menelanmu bulat-bulat. Vermilion Bird menunjuk Lan Fengli dan berteriak. Kata, Taoti, sekarang menjadi kata pemicunya. Lan Fengli berkata dengan polos kepada burung Vermilion, aku hanya ingin burung itu menelanmu. Dasar bocah bau, keluar dari kereta sekarang juga. Aku ingin bertarung 1 lawan 1 denganmu. Kalau aku tidak menghajarmu sampai wajahmu dipenuhi bunga persik, kau tidak akan tahu kenapa mawar berwarna merah. Burung Vermilion menyingsingkan lengan bajunya dan hendak bertarung 1 lawan 1 dengan Lan Fengli. Matanya yang merah menyala hampir menyemburkan api. Shen Yanxiao menepuk jidatnya. Lan Fengli bersikap baik kepada semua orang, tetapi dia menindas Vermilion Bird dengan berbagai cara. Mungkinkah meskipun dia amnesia, dia masih ingat secara tidak sadar bahwa Vermilion Bird telah menjatuhkannya. Lan Fengli melirik tinju Vermilion Bird dan berkata dengan tenang, aku tidak menggertak burung cacat. Siapa yang kau bilang cacat? Kemarilah, aku janji tidak akan memukulmu sampai mati. Teriak Vermilion Bird dan hendak menerkam Lan Fengli. Untungnya, Shen Yanxiao cukup cepat untuk menghentikannya. Nangong Mengmeng, yang secara tidak sengaja memicu peperangan, diam-diam menyusutkan dirinya ke sudut kereta dan berusaha sekuat tenaga mengurangi kehadirannya. Dia benar-benar tidak melakukannya dengan sengaja. Kau, jangan sakiti sayapmu, kata Lan Fengli dengan serius. Haha, kalau aku tidak memanggangmu hari ini, aku tidak akan dipanggil Vermilion Bird. Kamu ingin dipanggil babi burung kecil. Aku akan membunuhmu. Kamu tidak bisa mengalahkanku. Saat aku membunuhmu, kau akan tahu bahwa kaulah yang tidak bisa mengalahkanku. Shen Yanxiao memegang Vermilion Bird dengan satu tangan dan mengusap dahinya dengan tangan lainnya. Provokasi Lan Fengli telah menyelesaikan suasana hati Vermilion Bird yang tertekan dengan sempurna. Namun, tidak mudah untuk menenangkan Vermilion Bird yang marah. Shen Yanxiao hanya bisa menghela nafas melihat cara kakaknya menenangkan emosi orang lain. Sungguh, pemandangan yang tragis. Sementara burung Vermilion marah, Lan Fengli terus menunjukkan ekspresi tegang. Nangong Mengmeng berjongkok di sudut dan melukis jamur, yang memaksa Shen Yanxiao untuk menghiburnya di sepanjang jalan. Tidak ada sedikit pun waktu luang di sepanjang jalan. Bahkan Little Phoenix di kepala Vermilion Bird dan naga mini di bahu Shen Yanxiao berkicau tanpa henti. Itu sangat hidup. Setelah 10 hari disiksa, kereta Sun Never Sets akhirnya tiba di gerbang Twilight City. Bagi Shen Yanxiao, perjalanan neraka yang menyiksa itu akhirnya berakhir. Bab 986, Kota Senja 4. Nama Kota Senja ada hubungannya dengan kota itu sendiri. Seperti yang dikatakan Nangong Mengmeng, seluruh tembok kota terbuat dari logam. Saat senja, tembok kota memantulkan cahaya senja, seolah-olah seluruh kota telah menyatu dengan sinar cahaya. Oleh karena itu, kota itu diberi nama Twilight City. Sederet penjaga menjaga gerbang kota. Dulang menyerahkan surat undangan itu kepada para penjaga kota. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya berbaju besi ringan berjalan ke kereta. Selamat datang, penguasa kota matahari tak pernah terbenam, Shen Yanxiao. Penguasa kotaku telah menyiapkan tempat untukmu beristirahat. Silakan ikut denganku. Shen Yanxiao dan yang lainnya turun dari kereta dan mengikuti pria parubaya itu ke kota yang diselimuti senja. Bagian dalam Twilight City sebagian besar terbuat dari logam, dan luas permukaan kota sedikit lebih kecil dari Blizzard City dan Fantasy Devil City. Kota itu penuh sesak dengan warga dari 7 negara, dan jalan-jalan serta gang-gangnya sangat padat. Bahkan jalan utama hanya dapat menampung 2 kereta yang melaju berdampingan. Akomodasi yang telah diatur Twilight City untuk mereka cukup jauh dari pusat Twilight City, terletak di sudut tenggara kota. Shen Yanxiao dan yang lainnya berjalan cukup lama sebelum mereka tiba. Hanya ada sebuah bangunan kecil di tempat tujuan mereka. Tuan Kota Shen dan semuanya, silakan beristirahat di sini. Orang-orang dari Blizzard City dan Fantasy Devil City akan tiba dalam 2 hari. Pada saat itu, Tuan Kota saya tentu akan menyambut Anda. Pria parubaya itu tersenyum, sikapnya dianggap sopan. Namun, sulit membayangkan betapa ramahnya Twilight City terhadap Sun Never Sets ketika mereka telah mengatur agar mereka tinggal di tempat yang terpencil dan sederhana seperti itu. Shen Yanxiao tampaknya tidak keberatan.
Dia bersikap seolah-olah tidak melihat apapun dan tersenyum. Terima kasih. Pria parubaya itu mengucapkan beberapa patah kata kepada Shen Yanxiao sebelum dia pergi. Begitu dia pergi, penduduk Sun Never Sets mulai mengeluh. Bukankah Duan Hen terlalu picik? Dia mengatur agar kita tinggal di tempat terpencil seperti itu. Bukankah pada dasarnya dia mengatakan bahwa dia tidak menyukai kita? Tang Nazi menatap bangunan yang bahkan tidak sebesar rumahnya di Sun Never Sets dengan ekspresi tidak senang. Bagaimanapun, mereka adalah elit yang mewakili sebuah kota. Agak lalai bagi Duan Hen untuk mengatur agar mereka tinggal di sini. Kota Twilight memang kecil, mungkin akomodasi yang mereka sediakan untuk Blizzard City dan Fantasy Devil City serupa. Jangan terlalu perhitungan, Li Xiaowei menghiburnya dengan temperamen yang baik. Tapi tidak harus di sudut. Tang Nazi masih tidak bisa mengerti. Lupakan saja, mari kita lakukan seperti yang dilakukan orang Romawi. Bagaimanapun, kita di sini untuk turnamen, bukan untuk bertamasya. Tidak apa-apa asalkan kita bisa tidur di sini. Yang Si agak tertarik dengan metode penempaan Twilight City. Shen Yanxiao tidak mengatakan apa-apa dan hanya menuntun mereka ke dalam gedung. Bangunan itu tampak kumuh dari luar dan keadaannya lebih buruk saat mereka masuk. Bagian dalamnya sederhana dan kasar, hanya ada beberapa dekorasi. Selain meja, kursi, dan beberapa perabotan biasa, hanya ada seorang pria tua berusia 60-an yang bertugas di gedung itu. Belum lagi lelaki tua itu berjalan sangat lambat, fisiknya tampaknya tidak mampu menahan banyak siksaan. Setidaknya ada 100 orang yang tinggal di gedung itu, jadi agak tidak dapat dibenarkan untuk hanya menempatkan satu orang tua untuk melayani mereka. Jumlah kamar di seluruh gedung tidak lebih dari 30. Jadi, 4 hingga 5 orang harus bisa masuk ke dalam satu kamar. Dekorasi di dalam kamar itu sangat lusuh. Selain tempat tidur, kursi, dan meja, tidak ada lemari apapun. Kamar kosong itu hanya ditempati oleh sebuah kasur besar yang dapat menampung 4 hingga 5 orang. Bahkan lebih sederhana dan kasar daripada kamp militer. Bab 987, Kota Senja 5. Melihat keadaan kamar mereka, ekspresi semua orang berubah jelek. Sekalipun akomodasi mereka kecil, apakah kamarnya harus seburuk itu? Seolah-olah mereka takut akan mencuri semuanya jika mereka mendekorasi lebih banyak lagi. Guru, mereka sudah keterlaluan. Namong Mengmeng mengecilkan lehernya dan berdiri di samping Shen Yanxiao. Bahkan dia bisa melihatnya, apalagi yang lain. Jelaslah bahwa Twilight City tidak menyukai penduduk Sun Never Sets. Abaikan saja mereka. Shen Yanxiao tampaknya tidak bereaksi, tetapi sebenarnya. Suruh semua orang pergi ke kota dan memilih beberapa perabot dan ornamen untukku. Jangan membuatku malu dengan membeli barang-barang murah itu. Setelah selesai, pindahkan semuanya ke sini. Dengan sebuah perintah, Shen Yanxiao langsung membuang beberapa kartu kristal. Tuan kota sangat perkasa dan mendominasi. Semua orang bersorak. Saat itu baru hari pertama bulan ke-7, jadi masih ada beberapa hari lagi sebelum dimulainya turnamen. Menghabiskan waktu di tempat seperti itu, meskipun mereka bisa menahannya, tetap saja agak menyesakan. Namun, Shen Yanxiao memberi mereka izin untuk berbelanja, dan bahkan meminta mereka membeli barang-barang mewah. Wah, aduh, darah mereka mendidih. Shen Yanxiao duduk di kursi, menatap kerumunan yang bersorak dan mencibir. Mereka ingin agar terlihat lusuh. Sayangnya, Shen Yanxiao tidak kekurangan apapun kecuali uang. Tidak masalah jika Anda tidak memberikannya kepada saya. Saya punya banyak uang, mengapa saya tidak bisa membelinya sendiri? Kelompok pemuda yang menerima kartu kristal segera keluar untuk berbelanja. Tuan kota mereka benar-benar orang kaya baru. Siapa yang mengira dia akan melakukan tindakan seperti itu? Bukankah kau menguntungkan Twilight City dengan cara ini? Begitu kita pergi, bukankah barang-barang itu akan menjadi milik mereka? Tang Nazi mengernyitkan alisnya. Meskipun terlihat mendominasi, itu tetap saja merupakan kerugian. Shen Yanxiao mencibir dan berkata, biarkan mereka memilikinya. Begitu kita pergi, kita akan mengambil apapun yang kita bisa dan menghancurkan apapun yang tidak bisa kita bawa. Mereka ingin membuatnya menderita. Twilight City tidak memiliki kemampuan untuk melakukannya. Tang Nazi terdiam. Shen Yanxiao terlalu buas. Di sisi lain, Qixia dan yang lainnya tersenyum licik. Mereka tidak menyangka Shen Yanxiao akan begitu gegabah memamerkan kekayaannya. Jangan lupa bahwa selain identitasnya sebagai penguasa kota,
dia juga memiliki identitas dewa pencuri. Diperkirakan malam ini, sekelompok orang di Twilight City akan mengalami malapetaka. Bagaimana mungkin Shen Yanxiao tidak bermurah hati menggunakan uang dari Twilight City untuk membeli perabotan bagi bawahannya? Itu tidak akan menghabiskan uangnya 1 sen pun. Lelaki tua yang berjaga di paviliun itu menatap sekelompok pemuda itu dengan mata penuh harap. Ia menuntun mereka untuk memindahkan segala macam perabotan dan ornamen yang sangat mewah ke dalam gedung. Pemandangan perabotan mewah itu membuat hati lelaki tua itu bergetar. Yang membuatnya muntah darah adalah ketika dia melihat beberapa orang masuk sambil membawa bola kristal seukuran kepala manusia di tangan mereka. Harga bola kristal apapun cukup untuk dimakan dan diminum oleh keluarga biasa selama separuh hidup mereka. Dalam waktu beberapa jam saja, bagian dalam gedung kumuh itu langsung dipenuhi barang-barang mewah yang dibeli oleh warga Sun Never Sets. Dari lobi hingga berbagai ruangan, semuanya memperlihatkan kesan mewah yang kuat. Bahkan lantainya ditutupi karpet wall mewah yang disulam dengan benang emas. Dari pintu masuk utama gedung, karpet itu menutupi seluruh tempat tidur di berbagai ruangan. Dalam waktu sesingkat itu, Shen Yanxiao telah menghabiskan jutaan koin emas di kartu kristalnya. Akan tetapi, sang penguasa kota bahkan tidak berkedip ketika dia memerintahkan seseorang untuk mengundang para koki dari penginapan paling mewah di Twilight City untuk menyiapkan makan malam bagi bawahannya. Bab 988, Kota Senja 6. Kondisi tempat tinggal mereka telah berubah dari neraka menjadi surga. Mereka tidak hanya hidup dengan baik, tetapi juga makan dengan baik. Saat mereka berpesta dan minum, mereka tidak lupa berapa banyak uang yang telah mereka habiskan untuk Shen Yanxiao. Mereka semua diam-diam bertekad bahwa mereka akan mengerahkan seluruh kemampuan mereka dalam kompetisi ini dan menang apapun yang terjadi. Jika tidak, mereka akan mengecewakan kemurahan hati tuan kota. Oh, bunga kuku giok putih ini sungguh lesat. Berita bahwa penduduk Sun Never Sets membeli barang-barang mewah di Twilight City telah menyebar seperti api. Banyak pedagang yang menjual produk mereka ke Sun Never Sets juga telah melakukan pekerjaan yang hebat dalam mempromosikan produk mereka. Mereka akan mengatakan bahwa penduduk Sun Never Sets sangat liberal dalam hal uang. Ketika mereka memasuki sebuah toko untuk memilih sesuatu, mereka akan melihat yang terbaik. Jika tidak bagus, mereka bahkan tidak akan meliriknya. Sun Never Sets adalah kota terakhir yang dibangun. Twilight City berada jauh dari Sun Never Sets sehingga banyak orang tidak tahu banyak tentangnya. Berdasarkan sudut pandang mereka, seberapa menjanjikankah sebuah kota yang baru dibangun? Mereka mungkin datang ke sini untuk ikut bersenang-senang. Tak disangka, dalam suatu sore, aksi Sun Never Sets telah menggemparkan orang-orang yang selama ini mengarang omong kosong. Banyak orang mulai bertanya-tanya seberapa kaya Sun Never Sets. 100 orang lebih telah menghabiskan tidak kurang dari jutaan koin emas dalam satu sore. Apakah koin emas di Sun Never Sets tidak dianggap sebagai uang? Bahkan jika mereka kaya, mereka tidak boleh menghabiskannya seperti itu. Hanya dalam satu sore, Sun Never Sets telah meninggalkan citra gemilang sebuah kota yang sangat kaya. Bahkan banyak pedagang yang mendengar gosip tersebut dari rekan-rekan mereka dan bersemangat berlari ke gedung tempat Shen Yanxiao tinggal untuk menjual produk mereka. Mereka yang masih menikmati makan malam dikejutkan oleh para pedagang yang menghalangi pintu masuk dengan barang-barang mewah di pundak mereka. Shen Yanxiao mendongak dan mengamati orang-orang di ruang makan. Semua orang diam-diam menundukkan kepala dan menyantap makanan mereka. Tak seorang pun berani mengangkat kepala. Burung vermilion, kata Shen Yanxiao. Hah, burung vermilion, yang sedang memakan sepotong daging babi di mulutnya, mendongak dan menatap Shen Yanxiao dengan bingung. Usir mereka, kata Shen Yanxiao dengan tenang. Dimengerti, burung vermilion buru-buru menelan perut babi itu, mengambil burung phoenix kecil yang sedang mematuk nasi, dan melemparkannya ke atas kepalanya sebelum berlari menuju kelompok pedagang di pintu masuk. Semua orang di ruang makan hanya mendengar suara hantu yang meratap dan serigala yang melolong di luar pintu. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Vermilion Bird bertepuk tangan, berjalan kembali ke meja makan, dan melanjutkan makannya. Semua orang menatap punggung Vermilion Bird yang mengesankan, dan diam-diam menelan ludah mereka. Liar, sekalipun mereka tidak menyaksikan sendiri serangan Vermilion Bird, teriakan menyedihkan itu saja sudah cukup membuat mereka membayangkan betapa menderitanya para pedagang itu. Kalian boleh jalan-jalan di Twilight City selama beberapa hari ke depan, tapi jangan membuat masalah.
Shen Yanxiao menyeka mulutnya setelah kenyang dan memberi instruksi kepada semua orang. Dia tidak bermaksud untuk mengurung mereka di gedung kecil ini. Karena dia jarang datang ke Twilight City, dia tentu saja harus berkeliling. Meskipun Twilight City kecil, kota itu punya kelebihan. Ya, semua orang mengangguk. Setelah makan, Shen Yanxiao membiarkan semua orang bergerak bebas, tetapi dia kembali ke kamarnya. Dia dengan tegas mengganti pakaiannya yang biasa dan mengenakan baju tidur hitam. Tak perlu dikatakan lagi, penguasa kota yang telah menghabiskan jutaan koin emas sehari akan memulai bisnis sampingannya di Twilight City lagi. Dia akan mendapatkan kembali semua uang yang telah dihabiskannya sore ini. Bab 989, Kota Senja 7. Malam menyelimuti Twilight City, hanya kristal cahaya di pinggir jalan yang menerangi jalan. Warga Twilight City tidak menyukai kehidupan malam. Mungkin karena mereka tidak berasal dari negara yang sama, tetapi mereka lebih suka tinggal di kamar dan beristirahat lebih awal. Ini adalah kesempatan yang bagus sekali. Sosok Shen Yanxiao yang cekatan melesat di jalanan seperti seekor kucing. Naga mini itu bersikeras mengikutinya, tetapi dia mengikatnya dan mengikatnya di atas meja. Sebagai pencuri profesional, meskipun Shen Yanxiao sudah lama tidak beraksi, dia masih belum melupakan bakatnya sebagai pencuri. Tak lama kemudian, dia berhasil mendapatkan beberapa pedagang kaya di Twilight City. Di kota-kota tanah terlantar, banyak pedagang dari berbagai negara terlihat bermarkas, dan banyak dari mereka menyimpan uang mereka di gudang. Karena tidak nyaman, sulit untuk menyetor uang ke bank pada saat pertama kali bertransaksi. Ini tentu saja merupakan kabar baik bagi Shen Yanxiao. Shen Yanxiao hampir tidak melakukan upaya apapun dan berhasil mengeluarkan sejumlah besar uang dari beberapa gudang. Metode semacam ini, yang serupa dengan mengambil sesuatu dari saku, tidak menemui tantangan sama sekali. Namun, Shen Yanxiao cukup pintar untuk tidak mencuri dari rumah tuan kota. Meskipun dia yakin bahwa dia tidak akan ditemukan, karena dia memiliki kristal cahaya bulan untuk menyembunyikan orangnya, siapa yang tahu apa yang sedang terjadi di rumah tuan kota. Binatang api merah itu digambarkan sebagai misterius oleh Namong Mengmeng, jadi lebih baik menghindari terlibat dalam masalah yang berpotensi merepotkan. Lebih-lebih lagi, Shen Yanxiao menatap cincin interspasialnya yang terisi penuh dan senyum di wajahnya tidak dapat disembunyikan. Para pedagang di tanah terlantar jauh lebih kaya daripada pedagang di tempat lain. Uang yang mereka miliki semuanya ditaruh di gudang mereka. Dalam situasi seperti itu, dia dengan mudah mengambil apapun yang dilihatnya. Shen Yanxiao, yang baru saja kembali dari petualangan yang menyenangkan, kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Melihat naga mini yang diikat seperti pangsit di atas meja, Shen Yanxiao mengambilnya sambil tersenyum dan perlahan membuka ikatannya. Guji, guji, gu, naga mini itu langsung meledak. Ia mengepakkan sayapnya yang kecil dan berputar-putar di sekitar meja dengan marah. Jika bukan karena ia tidak bisa terbang, ia pasti akan berlari ke arah Shen Yanxiao. Shen Yanxiao dengan tenang duduk di kursi dan menepukkannya ke meja. Kesunyian, wu, wu. Naga mini itu dipukuli dengan tidak adil oleh cakar seseorang yang tidak bermoral. Namun, ia masih terlalu kecil, menyebabkan perlawanannya menjadi sia-sia. Berhentilah berdebat dan tidurlah. Shen Yanxiao meregangkan tubuhnya. Sebelumnya, dia sedang dalam suasana hati yang baik untuk keluar dan dalam prosesnya, dia memperoleh sejumlah uang dengan cepat, tetapi hari sudah larut. Terlepas dari apakah naga mini itu protes atau tidak, Shen Yanxiao membawanya ke tempat tidurnya. Meskipun ada kekurangan kamar di loteng, semua orang diam-diam telah mencapai konsensus untuk meninggalkan kamar terpisah untuk Shen Yanxiao. Bahkan Namong Mengmeng tidak ingin merebut tempat tidur dari Shen Yanxiao dan bersedia untuk berdesakan di tempat tidur dengan beberapa gadis yang bertanggung jawab atas logistik. Berbaring sendirian di tempat tidur yang hangat, Shen Yanxiao tertidur dengan puas. Malam itu adalah malam yang damai. Bagi seorang pencuri yang tidak bermoral, itu adalah malam yang membahagiakan. Namun, bagi beberapa pedagang kaya, semua yang terjadi malam itu akan menjadi mimpi buruk abadi mereka. Keesokan paginya, saat Shen Yanxiao masih tertidur, Twilight City menjadi gempar. Keluarga puluhan pedagang di kota itu telah dirampok secara tidak manusiawi, dan lebih dari separuh koin emas di gudang telah dicuri. Lebih jauh lagi, tim patroli malam tidak memiliki petunjuk tentang siapa pencurinya.
Yang paling membuat mereka tertekan adalah bahwa pencuri yang tidak bermoral ini cukup berprinsip ketika mencuri. Setiap keluarga dicuri 2/3 dari total koin emas mereka, sehingga mereka hanya memiliki 1/3 dari kekayaan awal mereka. Bab 990, Kota Senja 8. Mereka merasa seolah-olah pencuri itu mengasihani mereka. Kejadian ini langsung membuat penguasa kota Twilight City waspada. Hampir semua prajurit di kota itu bergerak untuk mencari pencuri itu. Namun, semua orang tanpa sadar telah melupakan sekelompok orang dari Sun Never Sets. Dalam pikiran mereka, orang-orang kaya seperti mereka yang dapat menghabiskan jutaan koin emas dalam sehari tidak akan pernah melakukan sesuatu yang merendahkan martabat seperti mencuri. Kerugian yang mereka derita kemarin malam hampir tidak sebanding dengan pengeluaran mereka sehari-hari. Tidak perlu bagi mereka untuk mencuri, bukan? Tanpa mereka sadari, tuan kota yang mereka sangka bergelimang uang adalah biang keladi pencurian itu. Ketika Shen Yanxiao bangun, hari sudah larut pagi. Setelah berganti pakaian, ia pergi ke ruang makan untuk mencari makanan. Secara kebetulan, kelima binatang buas itu juga duduk di sana. Ketika mereka melihatnya, mereka langsung melambaikan tangan agar ia datang dan makan bersama. Shen Yanxiao perlahan berjalan mendekat dan duduk. Makanan itu dibuat oleh seorang koki dari restoran yang lumayan di Twilight City. Orang lain mungkin menganggapnya sangat lezat, tetapi bagi anggota Pantom yang terbiasa dengan makanan lezat, makanan itu tidak begitu lezat. Bagaimana hasil panenmu tadi malam? Qixia menopang dagunya dan menatap Shen Yanxiao yang masih terlihat mengantuk. Shen Yanxiao menyesap buburnya dan berkata, cukup untuk kita habiskan di Twilight City. Mereka berlima segera memahami pencapaian Shen Yanxiao tadi malam. Seperti yang diduga, gadis kecil ini sangat tidak tahu malu. Dia menggunakan uang orang lain untuk menamparkan wajah Twilight City. Terlebih lagi, dia bertindak seolah-olah itu wajar saja. Itu benar-benar mengagumkan. Saat mereka berenam sedang makan, Namong Meng kembali dari perjalanan kecilnya sambil membawa seuntai perhiasan kecil di tangannya. Begitu melihat Shen Yanxiao, dia langsung bergegas menghampiri. Guru, saya punya gosip untuk dibagikan. Namong Meng bangun pagi-pagi sekali. Namun, ketika dia melihat Shen Yanxiao masih beristirahat, dia tidak mengganggu mimpi indah gurunya. Sebaliknya, dia berkeliling di Twilight City untuk menghabiskan waktu. Saat dia berkeliling, dia mendengar beberapa gosip menarik. Ada apa? Shen Yanxiao belum sepenuhnya sadar. Dia menatap makanan di depannya dengan linglung sambil makan sesendok demi sesendok. Namong Meng berkata dengan gembira, saya mendengar bahwa banyak keluarga di Twilight City dirampok tadi malam. Oh, Shen Yanxiao melanjutkan makannya. Ekspresi kelima binatang itu rumit. Guru, Anda sudah tahu. Melihat Shen Yanxiao tidak bereaksi, Namong Meng merasa penasaran. Tidak, aku tidak tahu apa-apa tentang pencuri. Shen Yanxiao terus berjuang memakan bubur millet. Dia bukan pencuri biasa. Kabarnya dia pencuri yang sangat hebat. Dalam satu malam, dia berhasil mencuri dari semua pedagang di Twilight City. Namun, ada satu hal yang aneh dari keseluruhan situasi ini. Alih-alih membersihkan gudang, dia malah meninggalkan sebagian kekayaannya untuk mereka. Tidakkah menurutmu dia pencuri yang cukup disiplin? Aku tidak pernah tahu pencuri bisa sejujur itu. Namong Meng berusaha semaksimal mungkin agar gosip yang didengarnya terdengar menarik. Sayangnya, Shen Yanxiao masih belum bereaksi. Namong Meng agak kecewa. Dia masih berharap gosip ini bisa memotivasi gurunya. Shen Yanxiao tidak bereaksi apa-apa, tetapi ekspresi kelima binatang itu semakin kusut. Paman senior, ada apa? Namong Meng akhirnya menyadari ketidaknormalan pada ekspresi kelima pamannya. Tidak apa-apa, aku hanya makan terlalu banyak, kata Qixia dengan tenang. Jika Namong Meng tahu bahwa pencuri yang dia sebutkan adalah guru yang duduk di seberangnya, apa yang akan dia pikirkan?